Semangat pagi, Kementerian ATR BPN melayani profesional dan terpercaya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya adalah Richard. Saya ingin membagikan pengalaman saya di bidang pengadaan pertanahan dan pengembangan. Saya akan mengambil 4 buah isu aktual di bidang pengadaan dan pertanahan dan pengembangan di kantor wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan akan membahasnya dengan metode fishbone serta mengaitkannya dengan manajemen ASN dan Whole of Government. Sebagai pengantar pada video ini, saya akan membacakan beberapa hal yang menjadi tugas bidang pengadaan, pertanahan, dan pengembangan di kantor wilayah ataupun di sebuah kantah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 38 Tahun 2016. Terdapat 3 buah fungsi dari bidang pengadaan, pertanahan, dan pengembangan. Yang pertama adalah pengordinasian, pembinaan, pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah. Dalam artian mengorganisasikan, membina, dan juga melaksanakan pemanfaatan tanah yang dimiliki oleh pemerintah ataupun BUMN. Yang kedua adalah pembinaan, pengadaan, dan juga penetapan tanah pemerintah. Dalam hal ini, bidang ini akan mengurus permasalahan tentang pembinaan, pengadaan, dan juga mengurus tentang proses pengadaan pertanahan yang ada di wilayah pemerintah. Dan yang ketiga adalah melakukan penilaian tanah. Dalam hal ini dilakukan penilaian tanah dengan membuat sebuah peta zonasi nilai tanah atau berikutnya kita kenal dengan peta ZNT, maupun juga dapat dilakukan dengan memperbaharui peta ZNT yang telah ada. Apa saja sebenarnya yang menjadi masalah dalam pelayanan di bidang pengadaan tanah? Ada 4 permasalahan isu yang menjadi di dalam bidang pengadaan pertanahan. Yang kedua adalah kesulitan dalam pengambilan data ZNT yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kesulitan ini terjadi karena berbagai macam faktor, diantaranya adalah permasalahan akses menuju ke lokasi lapangan ataupun juga permasalahan-permasalahan lainnya yang menjadi kendala teknis pada saat pengambilan data lokasi ZNT. Yang kedua, kesulitan dalam pengambilan data inventarisir aset tanah yang dimiliki oleh Pemda maupun BUMN. Hal ini terjadi akibat kurangnya koordinasi antara kantor pertanahan yang ada di kabupaten dengan pemerintah kabupaten yang ada di kabupaten tersebut. Yang ketiga, kesulitan dalam pengadaan tanah di akhir tahun. Hal yang ketiga ini berhubungan dengan pengadaan pertanahan yang umumnya diminta oleh kabupaten ataupun kota madya yang terjadi pada bulan 9 hingga bulan 12. Seperti yang diketahui bahwa proses pengadaan pertanahan dimaksudkan adalah status hari kerja. Namun bila mana pengadaan pertanahan itu terjadi pada bulan-bulan akhir dalam 1 tahun, maka hal ini akan cukup merepotkan dan juga cukup membuat lelah para pegawai di bidang kantor pengadaan pertanahan karena harus menyelesaikan target di dalam bidang pengadaan pertanahan ini. Dan yang keempat adalah kurangnya koordinasi antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR BPN. Kurangnya koordinasi ini dapat dilihat pada permasalahan pemetaan kawasan hutan yang ada di Kalimantan Tengah. Perlu diketahui bahwa kawasan hutan yang berada di Kalimantan Tengah mencakup 60% lebih luas daratan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, dan hanya sekitar 30% saja yang merupakan area penggunaan lain. Hal ini berpengaruh di dalam proses pengadaan pertanahan karena cukup banyak kejadian di mana kawasan yang dilaksanakan pengadaan pertanahan tersebut dan sudah mulai berjalan oleh pemerintah kabupaten kota madya tersebut ternyata terletak di kawasan hutan produksi
ataupun berada di kawasan hutan lindung yang dilindungi oleh negara. Dan hal ini memang memiliki permasalahan yang cukup berat untuk permasalahan yang lainnya. Dari 4 isu tersebut, kita akan memilih salah satu isu dengan menggunakan metode APKL, aktual, problematika, kelayakan, dan layak. Kata aktual di sini memiliki arti adalah isu tersebut masih terjadi dan harus diselesaikan. Problematika artinya isu tersebut memiliki turunan yang dapat meresahkan ataupun berpengaruhi dengan isu-isu yang lainnya. Kelayakan di sini memiliki arti adalah isu tersebut mempengaruhi hajat hidup orang banyak, dan layak yang dimaksud di sini adalah isu tersebut mampu untuk diselesaikan. Ini adalah hasil dari penyaringan isu dengan metode APKL. Di sini dapat dilihat bahwa isu yang memiliki nilai yang sama ada 3 buah, yaitu kesulitan dalam pengambilan data dan pengolahan data ZNT, perencanaan pengadaan pertanahan di akhir tahun yang boleh dikatakan cukup mendadak bagi Kementerian ATR BPN, lebih tepatnya bagi bidang kami, dan kurangnya koordinasi antara Dinas KLH dengan BPN. Dalam hal ini adalah mengenai masalah kawasan hutan. Bahkan boleh dicatat bahwa sampai sekarang kami tidak memiliki peta dengan sumber yang memang dibuat oleh Dinas Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Kehutanan. Biasanya pada umumnya kami melakukan mendapatkan datanya tersebut dengan cara melakukan digitasi manual. Seperti yang kita ketahui, digitasi manual terkadang tidak 100% akurat. Lebih baik menggunakan SHP yang dimiliki oleh Dinas Kementerian Lingkungan Hidup atau dimiliki oleh Dinas Kehutanan. Maka daripada itu, kita akan melakukan penampihan isu yang kedua dengan metode USG, urgensi, keseriusan, dan juga perkembangan. Urgensi di sini memiliki arti bahwa masalah tersebut harus diselesaikan dengan secepatnya. Keseriusan di sini karena masalah tersebut akan mempengaruhi berbagai macam permasalahan yang lainnya. Dan perkembangan di sini memiliki arti bahwa masalah tersebut dapat berkembang ke masalah yang lebih besar. Ini adalah hasil dari yang saya lakukan, di mana saya lebih memilih kesulitan dalam pengambilan dan pengolahan data ZNT. Bukan berarti bahwa permasalahan kedua dengan ketiga, perencanaan pengadaan pertanahan di akhir tahun dan kurangnya koordinasi Dinas KLH dengan BPN ini tidak saya anggap remeh. Namun permasalahan tersebut boleh dikatakan cenderung jauh lebih kompleks karena mempengaruhi dua institusi besar antara Dinas BPN dengan Dinas Kabupaten Kota ataupun juga dengan Dinas Kementerian Lingkungan Hidup. Dan untuk pengarsipan foto dapat menggunakan aplikasi Google Drive untuk menyimpan data lapangan, dan akurasi titik sinyal yang buruk dapat menggunakan GPS yang jauh lebih baik daripada GPS HP. Mungkin dapat menggunakan GPS navigasi. Dan ini adalah peranan permasalahan di dalam world government. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa dalam banyak kasus data yang telah dikirimkan yang telah jadi menjadi peta ZNT justru malah tertumpang tindih dengan kawasan hutan, atau tertumpang tindih juga dengan kawasan yang lainnya seperti kawasan gambut, sehingga hal ini mempengaruhi target luasan peta ZNT. Dan seharusnya terjadi kerjasama yang baik antara dinas kabupaten ataupun yang dinas penataan ruang di kabupaten ataupun dengan dinas Kementerian SDE mengenai hal tersebut untuk mengenai permasalahan hutan berjalan ini. Koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Begitu juga mengenai masalah potensi penambangan yang ada. Sebenarnya metode pembuatan ZNT ini boleh dikatakan tidak mencakup tentang sumber daya alam yang ada di dalam bawah tanah. Harga tanah masih dinilai juga berdasarkan harga sumber daya alam yang berada di bawah tanah tersebut.
Padahal sebenarnya hal ini cukup abstrak untuk dibuat sebuah zona. Untuk mengetahui zonanya mungkin bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan dinas atau kabupaten terkait yang dapat mengetahui tentang zonasi persebaran sumber daya alam yang ada di dalam kawasan tersebut. Dan juga untuk masalah data peralihan yang kurang akurat, ini bisa dikalibrasi dengan kerjasama antara dinas PPATK ataupun dinas pajak, ataupun juga dengan melakukan pertanyaan kepada masyarakat yang berada di sekitar atau mengkalibrasikannya dengan pemerintah desa ataupun pemerintah kelurahan yang berada di sekitar, menanyakan apakah memang betul harga tanah di sekitaran ini harganya kira-kira seperti ini. Begitu juga untuk masalah kurangnya koordinasi di dalam bidang pembuatan surat tugas. Hal ini sebenarnya sudah dilaksanakan, koordinasi antara bidang TU dan juga koordinasi dengan bidang survei dan pemetaan untuk mendapatkan penyuratan yang baik maupun juga untuk mendapatkan data awal pembuatan zonasi awal ZNT. Seperti yang kita bahas, bahwa dalam banyak kasus kawasan hutan yang ada di Kalimantan Tengah ini tidak terpetakan dengan baik dan peta cenderung berubah dari tahun ke tahunnya dan tidak dikoordinasikan dengan Kementerian ATR BPN, sehingga hal ini mengganggu pembuatan peta ZNT. Banyak peta ZNT yang telah dibuat namun ternyata bertumpang tindih dengan kawasan hutan produksi ataupun bertumpang tindih dengan kawasan gambut. Kedepannya bila mana whole of government ini terjadi dengan baik antara Kementerian Kehutanan ataupun Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian ATR BPN, terutama di dalam pembagian data, yaitu pembagian data kawasan hutan dan pembagian data kawasan gambut, maka pembuatan ZNT seharusnya jauh lebih mudah. Dalam hal ini untuk pembuatan data zonasi awal. Begitu pula juga dengan permasalahan berikutnya yang telah dibahas sebelumnya, bahwa banyak data di kawasan banyak data di ZNT yang berada di Kalimantan Tengah ini boleh dikatakan jauh lebih murah daripada 5.000 per meter, dan hal ini cenderung dianggap tidak valid oleh kementerian yang lain ataupun oleh dinas yang lain, dalam hal ini adalah dinas pajak. Sebenarnya memang harga tanah di Kalimantan Tengah ini boleh dikatakan sangat murah. Bahkan orang pun bisa diberikan tanah dengan cara cuma-cuma. Kedepannya harusnya terjadi koordinasi yang baik antara Kementerian ATR BPN dengan Dinas Kehutanan dan juga dengan Dinas Pendapatan Daerah. Sebagai refleksi pada akhir video ini, maka sebenarnya whole of government diperlukan untuk sinkronisasi antara proyek-proyek kementerian, baik proyek kementerian yang ada di dalam Kementerian ATR BPN, sehingga tidak overlapping atau tidak bertentangan dengan kementerian yang ada di kementerian yang lainnya seperti Kementerian Kehutanan dan juga dengan Dinas Perpajakan. Permasalahan berikutnya juga untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki khususnya di bidang pengadaan pertanahan, maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan yang lebih mumpuni. Bukan hanya masalah ZNT saja, saya hanya mengambil kasus di zona ini untuk pembuatan ZNT, namun juga untuk pembuatan penugasan-penugasan yang lainnya, seperti untuk penugasan pengadaan pertanahan, penugasan untuk kegiatan inventarisir aset daerah, dan yang lainnya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.